tidak bisa melipat karena ininya besar. Bayi besar kan ininya berarti besar. Besar berarti mau melipat, sedangkan dia mau masuk panggul, kepala keluar itu langsung melipat, langsung masuk bet gitu. Karena ini dia besar, makanya makrosomi sering terjadi distosia bahu. Atau karena kecil hisnya kuat, tetania uteri langsung lahir, sedangkan hisnya otot rahimnya itu belum belajar dia relaksasi. Jadi belum his relaksasi, itu belum belajar, langsung keluar. Nah, keluar langsung berarti dia bingung mau ngapain, ototnya bingung mau ngapain gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Jadi kepala keluar, ototnya nggak bisa dorong, baunya belum sempat melipat, tapi kepala sudah keluar. Oke, jadi tetap aja begini. Nah, inilah selalu posisi daripada bayi yang normal di dalam rahim itu, ya. Nah, gini. Oke. Kakinya dijepit, ada juga yang enggak tapi dia nekuk gitu, tapi seringnya ini nah semau maunya sama dia, yang penting ini dia lepas, ini megang tuh. Ada juga yang begini tapi dia itu sendiri karena kena panggul. Oke, ini nah ini pegang ini coba. Oke. Perhatikan di sini, ini belum mulai APN loh. Nanti terakhir baru dengan APN. Kalau PN kamu bingung deh mana yang disiapin. Nanti kita APN. Kalau sudah saya kerjakan semua, salah satu dengan APN. Oke. Biasanya begini. Nah, dia selalu miring sudah ini tapi dia miring. Dia selalu punggung itu selalu. Tanda-tanda daripada distosia bau itu adalah seperti apa? Kura. Dinamakan apa? Kura-kura sama dengan turtle sign. Jadi masuk lagi, tapi masuknya langsung, kalau biasa kelihatan ini hanya sedikit kelihatan, tapi enggak, ini langsung nutup lagi labianya. Tutup lagi, itu enggak boleh. Ini menunjukkan kita curiga ada distosia bahu. Posisinya setelah proning, kemudian setelah ibu ingin mengejan, langsung posisikan proning langsung posisikan. Jadi kalau begini, posisi ini kalau udah ketahuan distosia bahu. Jadi kalau belum disesuaikan nggak perlu litotomi, tapi setelah ternyata distosia bau, langsung ibu ganti ya bu posisinya, ini sepertinya baunya nyangkut. Ayo bu, kita siap-siap gitu maksudnya. Jadi setelah plek, kemudian kelihatan kita lakukan, kan ini bayi besar banyak, kita lakukan epis medius 1 2 di mediolateral. Kemudian bayi, ya, tanda-tandanya salah satu yang kuat adalah setelah dia keluar, ini kepala tidak bisa melakukan putaran paksi keluar. Jadi melekat erat. Kenapa dia melekat? Karena bau depan tertarik pada ini ada di atas, bau belakang nyangkut di promontorium. Jadi yang satu di sini, makanya dia nggak bisa lepas. Dia melekat erat pada perineum. Setelah kita perineum, ayo bu, kita posisi. Nah, semua dibawa nih, underpad sama itu dupnya, tetap. Kemudian kita manggil teman, manggil siapa aja untuk melakukan microbirth. Ya, microbirth. Jadi bagaimana kalau distosia bau? Ibu ngikutin saya ya ibu, tolong pak, bantuin pak, kakinya coba rangkul bu, rangkul, kedua kaki dirangkul, kedua lutut dirangkul sampai kedua siku, kemudian tarik ke atas. Nah, tarik. Coba dulu, duduk di sini dulu, Bagaimana microbirth itu dilakukan?
Tarik ke, nah, jadi tarik ke dada, sehingga tarik ke dada sini. Kemudian ibu mengejar dengan begitu. Nah, inilah makrobat. Kemudian dengan kita harapkan dengan tadi ini diteko akan memperlebar ligamentum iliaka, ligamentum sacrocoxygia, makanya dia muter. Nah, kalau ternyata setelah itu dia langsung putar paksi luar, langsung kita lakukan biparieta. Itu aja ngomongnya. Jadi distosia bau biasanya dengan makrobat 70% akan lahir spontan. Kenapa bisa lahir? Karena terjadi pelebaran ligamentum sacroiliaca dan ligamentum sacrocoxygia, juga simbisis pubis. Jadi kemudian itu langsung biparieta. 1, langsung 2, 3, sanggah susur. Ini adalah tentang makrobat. Sekarang kita mau masanti. Manuver makrobat yang pertama, kedua manuver masanti. Oke, manuver masanti. Awalnya semua sama, ya. Selalu proning, epis, tunggu sambil stenen. Kalau ini selalu menekan atas supaya tidak terjadi defleksi. Ini termiring. Nah, dorong kepalanya, kamu pegang kepala di sini. Nah, nah, tuh perhatikan. Kepala melekat erat pada perineum. Kita kasih tahu ibunya bahwa baunya nyangkut aja bu, pindah posisi. Posisinya di tepi tempat tidur atau dibuka tempat tidurnya, dikasih kaki, kita nolong dengan posisi litotomi. Kalau masanti berarti kita melepaskan bau, lepas. Bau ini berarti diri. Nah, bau. Nah, ini bau di sini. Berarti di sini di perut kita ini nonjol. Karena baunya di sini. Nah, makanya ini adalah kalau masanti ini berarti minta tolong teman. Makanya kita sekarang adalah dengan 4 tangan atau 6 tangan. Kita harapkan 4 sampai 6. Nah, gimana caranya? Teman kita ngerti, bukan kita yang nolong, tapi kita tetap stand ini, kita tetap sini. Nah, yang sejajar dengan punggung, tangan mana sejajar punggung mana sih, kembali-balik itu punggungnya mana? Ini ada tali pusat. Kemudian teman kita yang tangan subur ini yang melepaskan. Nah, ini tadi nih, dorong. Perhatikan, kamu bukan ini. Nah, kamu benar. Ini yang didorong oleh teman kita, pangkal sini ke arah depan belakang. Set. Nah, jadi ini adalah manuver masanti. Jadi di sini pangkal telapak tangannya, kemudian dorong ke depan belakang. Set. Nah, kalau ternyata ini lepas diputar paksi luar, berarti manuver masanti berhasil. Tandanya kita dilanjutkan apa? Biparieta. Gitu ngomongnya. Manuver makrobat berhasil, tandanya adalah kepala melakukan putaran paksi luar. Tubuh janin dikeluarkan secara biparieta sanggah susur. Langsung dibawa lagi. Oke. Habis manuver ternyata tetap nggak berhasil. Hati-hati tadi yang saya bilang, sebelum melakukan bra kita harus mempunyai 4P. Apa? Yang panik. Don't panik.
Don't Don't panic. panic. Tidak boleh Panik. Don't pulling. Pulling itu memutar kepala, jadi begini, diputar lagi kanan, putar lagi kiri, gitu namanya pulling. Pulling. Tidak boleh memutar kepala ke kanan ke kiri, dijadikan putar paksi luar, nggak akan bisa, tidak boleh. Kemudian don't pushing, mendorong pundus, ini selalu ya, nah, nggak boleh supaya itu keluar. Don't pivoting. Pivoting itu adalah pivoting itu kita traksi ke bawah dengan tumpuan oskop psikis, tidak boleh. Jadi kita ambil ini seolah gini, nah, nanti akan bisa ruptur di oskop psikis. Itu jadi nggak boleh menarik sekencang-kencangnya ke bawah. Makanya seorang bidan itu harus paham betul teori. Kalau Anda tidak paham teori, tidak Anda kalau kita Mas Santi berhasil berarti Parietal. kepala melakukan Putaran paksi luar. Bipati kepala dipegang secara biparietal. Sangga tarik traksi bawah, traksi ke atas, sangga susul. Nah, sama. Sekarang kita sebelum kita melakukan Rubin 1, Rubin 2 dan Wood's Group manuver, kita akan coba merangkak dulu. Tapi saya kalau merangkak, kita harapkan sini semua akan. Nah, kalau kita mau Ibu, ayo Bu merangkak Bu, kita mau dimerangkain pada pesana itu belum. Kalau ini yang merangkak ke sana, ini yang bantu. Nah gini deh, ini yang bantu. Kalau di sini yang bantu gitu. Kalau ini saya Bu berangkat ke sana ya Bu. Ibunya yang merangkak ya? Ibunya yang merangkak ya? Merangkak. Iya merangkak, bukan tengkurap mate. Merangkak. Jalan nggak Bu? Enggak ya gitu dong. Enggak dengan merangkak di atas sini. Ngerangkak aja dibalik supaya ibunya merangkak. Kita harapkan kalau merangkak tadi ini melebar. Ini nungging kan begini dada. Ngerangkak, kamu coba ngerangkak, bayi merangkak gitu. Nah, ini kan dia gini merangkak. Kemudian ternyata dia putar paksi luar. Nah, oh berarti berhasil dengan merangkak. Kita berarti nggak sampai tangan kita masuk-masuk, nolong seperti biasa. Kalau ini sembises kan di sini, sembises. Ini sakrum. Jadi kita keluarkan ke atas dulu, bukan ke bawah. Ke atas, baru ke bawah. Baru sanggah susur. Nah, setelah nyampe, Bu, telentang lagi Bu, telentang Bu. Jangan ditaruh di punggungnya. Begini, taruh di punggung. Gimana? Puspa nih calon-calon ini. Enggak lah. Nah, sekarang enggak tadi merangkak. Berarti kan tadi manuver Makrobet, manuver Mas Santi, merangkak. Sekarang manuver Rubin 1. Ada berapa Bu? 2. Tetap selalu epis dulu. Jadi kalau kepala kroning, kalau memang besar epis dulu. Tapi kalau kecil kita nggak tahu. Episnya waktu mengerjakan mau manuver Makrobet. Epis selalu epis. Kalau kecil ternyata nyangkut langsung epis saja. Tapi kalau gede dari awal kita udah epis. Gitu. Oke, sekarang adalah ini tetap nyangkut itu berarti ini masukin ini yang nongol. Nih baunya nongol. Kalau manuver tangan kita tetap nyanggah. Nih ya. Nyanggah di sini. Kamu sebelah sini, Dwi sama itu. Sebelah sini loh. Pindah. Gitu. Kita bikin supaya dia melipat, bukan muter. Bisa membuat bau melipat. Ini melipat set. Berarti kalau melipat dia akan terjadi putar paksi luar. Putar paksi berarti biparietal. Baru sanggah susur. Jadi kapan biparietal? Kalau tadi merangkak berhasil, traksinya adalah ke atas. Jangan lupa, jangan ke bawah semua.
Kalau merangkak traksi ke atas ke bawah, sanggah susul keluar, ibunya suruh terentang. Oke, ini rubin satu. Sekarang rubin dua 4 jari ya. Rubin 2 itu adalah mengeluarkan bau belakang, mengeluarkan lengan belakang, bukan bau, mengeluarkan lengan belakang terlebih dahulu. Tetap kayak sungsang tadi. Mana yang melakukan yaitu yang berlawanan dengan punggung, yang masuk ke dalam 2 jari, tetap 2 jari kita gini tetap ditahan, 2 jari masukkan ke dalam vagina, tekan dada bagian atas. Kalau dada ini, dada kita tekan dia akan begini, dada tekan kita harapkan begini, kemudian lengan atas begini. Jadi kita harapkan lengan ini mendekat ke kita, jadi tangan kita nggak jauh. Jadi dada telusurin dada bagian atas, tekan. Telusuri dada bagian atas, kita masuknya cuma 2 jari bukan 4 lagi. Yang 4 tadi adalah rubin 1. Kalau rubin 2 jari. Tekan dek. Nah, kita. Lengan atas, pusat kuping tek. Lengan bawah tek. Mengusap muka. Sama dengan sungsang tapka, makanya kalau belum sungsang masih bingung. Ini kan Anda udah sungsang. 2 jari yang berlawanan dengan dada, masukkan lewat bawah karena yang paling bawah adalah sarung. Kemudian telusurin sampai dada bagian atas, tekan. Telusuri lengan atas sampai pusat, kamu pegang lengannya, lengan bawahnya. Ini kan pantun. Ini loh, dorong aku gak mau. Karena orang pilih lengan bawah sampai sampai telapak tangan, jepit, keluarkan, mengusap muka. Nah, kalau dengan ini dia putar paksi luar, karena dia nggak akan ditarik, nggak bisa, ini ada lengan. Keluarkan lengan lagi seperti rubin luar. Baru lengan masukkan 2 jari berlawanan, dada bagian atas tekan, bagian lengan pusat ditekan, raih sampai telapak tangan, raih. Nah, baru sanggah susu. Udah selesai. Distosia bau dengan 6 langkah. Pertama adalah Megrobert. Kedua adalah Masanti. manuver Masanti. 3 adalah merangkak. Keempat adalah Rubin 1. 5 adalah Rubin 2. 6 adalah Enggak ada wood. Maksudnya ini kan scrub to scrap. Maksudnya itu tulisannya scrap. Wood scrub manuver. Wood scrub manuver. Maksudnya ini saya sama manggil teman, kalau cuma berdua menurut kita belum bisa menguasai, tapi harus manggil ke teman. Mudah-mudahan hebat, Anda nggak akan sempat lagi. Karena masalah potensial adalah HPP, masalah potensialnya. Tapi kalau yang presipitatus kita tidak tahu. Gitu. Kapan memposisikan litotomi? Di waktu terjadi distosia bau. Jadi udah distosia bau langsung baru litotomi, bukan dari awal litotomi, bukan. Nggak kayak sungsang. Kalau sungsang mengejan langsung litotomi. Kalau ini tidak. Oke. Siapa yang berani yang pertama? Oke. Jadi kalau umpamanya dia melekat erat pada perineum, berarti bau depan nyangkut, maksudnya bau depan tertahan di atas semicit, bau belakang tertahan di promontorium. Makanya untuk mengatasi itu supaya melebar, lakukanlah apa? Litotomi. Ini apa, Mak? Manuver Megrobert. Posisi pasti litotomi, langsung episitomi mediolateral. Terus lakukan manuver Megrobert. Kalau manuver Megrobert berhasil, tandanya adalah kepala
putaran paksi luar. Kenapa bisa putar paksi luar? Karena terjadi pelebaran ligamentum sacroiliaca dan ligamentum sacrococcygeus. Si coccygia, A semua. Untuk mengeluarkan tubuh bayi yaitu dengan cara biparieta. Biparieta terus sanggah susur. Kedua apa? Manuver Masanti yang melepaskan bau siapa? Ini teman atau asisten. Tangan yang mana yang sejajar dengan ganti kamu manuver Masanti. Manuver Masanti yang dipakai adalah pangkal telapak tangan. Pangkal telapak tangan. Jadi kalau yang punggung sini berarti tangan ini. Kalau punggung ini tangan mana yang melakukan Masanti? Yang sejajar punggung. Apal-apalnya itu Pak sejajar punggung berlawan dengan punggung gitu aja. Ini tangan yang teman ini loh. Nah, pegang ini satunya coba biar nggak jatuh ininya. Nah, ini gini. Kemudian telapak tangan gini loh. Nah, ini sejajar kamu sih. Ini loh. Nah, gini loh. Gini, gitu. Ini harus ini arahnya ke sini. Ini kan begini nih. Pangkalnya sini Mel. Ini loh, perhatikan tangan kita gini langsung gitu doang. Ini bukan di sini tapi yang dorong ini supaya keras. Nah, perhatikan. Pangkal telapak tangan dorong ke atas ke ke depan ke belakang. Set. Berarti kalau punggungnya sini sebelah sini, kalau punggung sana. Coba punggungnya sebelah sini, itu lagi. Yang sejajar punggung ini kan kamu di tangan sini, Yang sejajar punggungnya tangan situ. Tangan ini kamu, ini berarti sini, terus kamu set. Ini kurang sini, kurang sini loh. Nah, set. Nah, itu ke depan belah. Nah, tentukan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau manuver Masanti berhasil, lakukan sanggah susur. Sekarang manuver merangkak. Kalau ibunya pengen ke sini, yang ini yang megang, yang berlawanan makanya. Ini baru putar, pegang, ini biar ini pegang, kamu pegang jangan putar. Nah, kalau tetap nggak berhasil dibalikin lagi jadi rubin 1. Tapi kalau berhasil berarti putar paksi luar. Putar paksi luar, biparital ke atas dulu. 1, 2, sanggah susur. Bu, telentang Bu. Habis itu adalah Rubin 1. Rubin nih gue lihat nih. Ini nongol. Nah, nih. Rubin 1 itu adalah melepaskan bau yang tertahan di atas sembisis dengan memasukkan 4 tangan sampai skapula. Jadi ini bukan dari sini, nggak bisa, ini dari bawah. Karena biasanya ada lengkung dari bawah sampai gini. Sampai ketemu, kemudian didorong depan belakang, set, lepas. Berarti biparieta. Kalau rubin 2 berarti kodok. Rubin 2 berarti tetap aja yang melakukan adalah yang berlawanan.
Masukkan 2 jari sampai dada bagian Atas. Aku rubin 1 ya tadi. Iya, Kamu dorong tangannya ini kamu. Yang punya berjari. tangan kan ada 2 kan? Ih, kamu dorong tangannya ini dorong. Tadi yang kebagian rubin 2 siapa? Nih, biasanya bisa kamu. Lagi bila. 2 jari masuk dada bagian sampai dada bagian atas tekan, kemudian telusuri lengan atas sampai pusat kubiti tekan, telusuri lengan bawah sampai telapak tangan, dorong telapak tangan, dorong, kemudian jepit, keluarkan seperti mengusap muka. Nah, ya. Kalau pada rubin 1, rubin 2 berhasil, berarti bukan lengan atas keluarkan seperti rubin 2. Ini pegang dulu. Rubin 2 1 dengan telusurin, masukkan kedua tangan sampai dada bagian tekan. Kemudian telusurin ini dorong kamu. Tangannya dorong kiri dan gitu gini loh. Ini kan masuk ke sini. Ini kamu dorong yang ininya. Kamu dorong ini masuk ini supaya saya sesuai dengan urutan. Kemudian telapak tangan seperti mengusap muka. Nah, kemudian habis ini sanggah susur. Ya, jadi kalau rubin 2 berhasil, sanggah susur. Jadi lengan atas nggak bisa, lengan atas kamu keluar gini satu keluar nggak bisa. Terus sekarang apabila tidak keluar lengan, apabila perhatikan ini keluar tapi dia tetap begini, berarti dengan wood screw maneuver. Wood screw maneuver pegang ini sampai jarinya. Kemudian tangannya mana yang mana adalah tangannya berlawanan. Ini berlawanan saya ini ya. Kalau enggak ini pegang set, tangannya berlawanan dari bawah. Dari bawah masukkan sampai ke skapula. Puter. Sedes. Ya. Lepas. Kemudian keluarkan lengan seperti rubin 2. Masukkan 2 jari. Dada bagian atas tekan, telusuri lengan atas sampai fossa kubiti tekan. Dorong kamu main itu loh, ininya jarinya dari sono loh. Iya dari dalam sini loh. Lah ini loh dorong. Wes. Kemudian nah lengan bawah sampai fossa kubiti sit. Nah ini berarti sanggah susur. Udah lakukan heading. Selesai semua, mengeluarkan plasenta nanti itu besok di situ